Hi guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita mau bahas topik yang ini tuh sebenarnya banyak banget orang yang salah paham. Kayak begini, public speaking itu katanya adalah cuma soal kita berani ngomong aja di depan banyak orang. Padahal ya guys, public speaking itu tuh lebih luas daripada itu. Mulai dari cara kita nyampain pesan biar nyantol di kepala orang lain, bikin audiens mengerti, sampai gimana bikin mereka ngerasa connect sama apa yang kita ngomongin. Nah, di video ini aku bakalan share cara aku latihan public speaking yang bener-bener kepake. Dan ini real karena aku sendiri pun ngelakuin ini. Bukan cuman soal sekedar tampil di panggung aja, tapi ini juga bagaimana kita bisa gunain untuk presentasi waktu di kelas, ngomong pada saat rapat, bahkan ngobrol santai yang impactful. So, langsung aja kita mulai. Jadi gini guys, banyak banget yang mikir kalau public speaking itu intinya cuma ya udahlah berani ngomong aja. Padahal keberanian itu cuma modal awal. Yang lebih penting, gimana caranya kamu bisa bikin orang mengerti dan mau dengerin apa yang kamu sampein sampai akhir. Kalau isinya aja nggak jelas, ya sama aja orang nggak bakalan dengerin dan kayak ngomong sendirian. Kamu pasti pernah kan nemuin orang mungkin atau kamu sendiri kayak kita ngomong, tapi orang tuh atau audiens tuh nggak bener-bener nyimak gitu loh. Kayak ya udah sekedar mereka tahu bahwa kita lagi ngomong di depan, tapi mereka nggak bener-bener ngerti atau mereka nggak bener-bener nyimak dengan baik apa yang kita sampaikan. Nah dari situ kalian sadar nggak kalau sebenarnya ada yang kurang dari cara kita membawakan public speaking itu, sehingga ya orang-orang nggak sebegitu tertariknya dengan apa yang kita sampaikan. Jadi, sebelum kita tampil percaya diri membawakan apa yang ingin kita sampaikan, kita harus tahu dulu apa tujuan kita ngomong. Apakah kita mau sekedar mengajak, apakah kita mau ngasih info aja nih, atau malah kita mau bikin orang ketawa. Tujuan ini tuh yang nantinya bakalan ngarahin cara ngomong kita kepada audiens. Dan ini penting banget, apalagi buat kita generasi yang seringkali bikin konten-konten juga kan di media sosial, seperti aku sekarang. Jadi kita harus ngerti tuh gimana caranya membuat pesan yang padat tapi tuh ngena dengan audiens. Dan selanjutnya penting banget buat punya mindset dan juga rasa kepercayaan diri. Percaya diri tuh bukan datang tiba-tiba aja guys. Dia datang karena kita tuh latih gitu loh. Orang nggak mungkin langsung tiba-tiba percaya diri aja gitu tampil di depan umum dengan penuh keberanian dan dengan tahu juga apa yang ingin dia sampaikan, nggak cuman berdiri aja di depan banyak orang gitu. Sebenarnya untuk benar-benar secara mendalam terkait dengan bagaimana kita berani untuk tampil di depan umum, aku udah bahas videonya lengkap banget, kalian bisa langsung nonton aja videonya di sini atau di sini, nanti aku cantumin. Pokoknya aku bahas banget lengkap terkait bagaimana kita bisa berani tampil di depan umum. Kalian langsung cus tonton videonya setelah ini ya. Nah, kalau kita udah pede, kita udah punya keberanian nih untuk tampil di depan banyak orang, kita harus juga mempersiapkan diri. Dengan cara ya kita harus tahu dan punya persiapan akan materi yang akan kita bawakan. Nah, ini yang menjadi hal yang juga sering banget disepelein. Padahal menurut aku ini kunci utamanya. Kita tuh sering banget kayak ya udahlah apa yang kita sampaikan ya udah sampein aja gitu loh. Makanya kenapa, berdasarkan pengalamanku juga, banyak yang kalau ketika mereka ingin presentasi di kelas misalnya, mereka membaca, mereka ngelihat teks gitu kan. Nggak apa-apa sebenarnya lihat teks, bukan yang pure bener-bener teks panjang kita baca aja kayak lagi membaca di depan kelas, bukan mempresentasikan. Kenapa hal ini terjadi? Karena kurangnya kesiapan, kurangnya mempersiapkan materi yang akan kita sampaikan di sebelum kita tampil di depan umum itu. Penting banget guys untuk bisa mempersiapkan diri dengan tahu materi-materi apa yang akan kita sampaikan nantinya. Nah, alurnya kalau aku sendiri itu diawali dengan pembukaan. Bagaimana kita bisa menyampaikan pembukaan yang singkat padat tapi tuh bisa langsung bikin audiens tuh apa ya tertarik gitu loh.
kayak bisa kita buka dengan pantun. Nah, ini merupakan cara yang aku bisa lakuin juga, di mana aku biasa buka presentasiku itu dengan sebuah pantun. Nah, dari situ kan mengajak audiens juga kan untuk bisa lebih berinteraksi lagi dan lebih tertarik lagi pastinya. Setelah pembukaan, kita masuk pada poin-poin yang memang kita ingin sampaikan. Kalau bisa sampeinnya dengan jelas dan juga terstruktur. Karena kalau aku pribadi, itu aku biasa bener-bener strukturkan gitu, aku bener-bener poin per poin. Misalnya mulai dari pengertiannya misalnya, setelah itu tujuannya, langkah-langkah kalau misalnya ada langkah-langkah dan lain sebagainya. Pokoknya distrukturkan dari yang paling basic dulu di awal, baru kita langsung masuk ke, poin-poin intinya. Nah, setelah itu kita bisa, di tengah-tengah itu tuh ya, biar nggak bosan, kita bisa lakukan ice breaking. Ini juga merupakan salah satu cara atau tips juga buat menarik, mmm, audiens kita agar lebih semangat juga pastinya. Karena kan biasa kalau kita menjelaskan terus nih, audiens bakalan bosan, biasa juga kayak ngantuk gitu kan. Jadi salah satu tipsnya adalah kita bisa dengan ice breaking atau games, atau kita bisa selimuti, contoh ataupun pengaplikasian dari suatu materi yang kita sampaikan dengan bentuk praktek atau bentuk games gitu. Nah, kenapa aku bilang perlu di tengah-tengah sebelum penutupan adalah karena akan ada sesi tanya jawab lagi kan di akhir. Dan untuk, membangkitkan lagi nih semangatnya audiens sebelum sesi itu penting banget buat mereka semangat dulu gitu dengan cara tadi, bisa berupa game, pokoknya buat kegiatan menarik mungkin dan, kalau bisa tuh mereka terlibat banget gitu loh. Kita cuman yang kayak jadi pemandunya aja, jadi pemantiknya aja, dan biarkan teman-teman ataupun audiens itu lebih terlibat aktif dalam, kegiatan tersebut. Nah, barulah kita masuk kepada sesi diskusi, tanya jawab, di mana di sini penting juga kita harus mempersiapkan diri untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan, baik pastinya sesuai dengan materi yang kita telah sampaikan. Nah, barulah di akhir yaitu penutup. Seperti itu teman-teman. Dan ingat ya teman-teman, penting banget untuk kita bisa paham audiens, paham situasi juga. Jadi ngomong ke audiens itu disesuaikan. Apakah audiens kita ini adalah orang-orang di bawah umur kita, atau setara, atau bahkan di atas kita. Karena pasti pembawaannya itu berbeda. Ketika misalnya kita membawakan suatu materi di depan anak-anak gitu kan, pasti pembawaan kita tuh nggak seformal itu. Pasti kita yang bener-bener dari segi cara bicara, dari segi pembawaan materi, dari segi kita menggunakan bahasa tubuh, itu semuanya bener-bener harus main kan, ketika apalagi anak-anak gitu. Pasti kita harus yang kayak, "Halo adik-adik, gimana kabarnya? Gini gini gini." Harus kayak gitu, harus lebih disesuaikan lagi dengan audiens. Beda lagi kalau kita setara, seumuran gitu kan, apalagi yang dewasa, orang dewasa. Pasti kita harus lebih formal, harus lebih menjaga sikap juga, harus yang lebih bener-bener gaya bahasa tubuhnya pun harus lebih disesuaikan lagi supaya tidak ada ketersinggungan. Dan penting juga untuk, memperhatikan durasi. Ini salah satu yang not juga menurut aku karena, mmm, apa namanya, kita sering kali terbawa alur gitu loh. Kayak ketika kita presentasi, ketika kita lagi, games juga misalnya, kadang kita terbawa suasana senangnya sampai kita lupa bahwa ini ada durasi nih, gitu. Jadi penting banget untuk juga perhatikan durasi ketika kita lagi, public speaking pastinya, supaya audiens juga nggak capek, supaya audiens juga nggak, lama-lama gitu. Karena biasa kalau mereka durasinya udah panjang banget nih, bisa tuh udah bosen, udah capek, dan udah kayak, ya udah sekedar dengerin aja, udah nggak kena gitu impact-nya. Selain itu, penting juga untuk bisa eye contact. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu kunci untuk bisa membuat audiens itu merasa didengarkan, merasa diperhatikan juga. Jadi mereka bukan hanya sekedar yang kayak datang duduk aja, terus mereka ngelihat kita doang, tapi kita kayak ya udah kita nggak menganggap kehadiran mereka gitu loh. Dulu aku mikirnya bahwa supaya aku nggak gugup, aku nggak usah lihat audiens. Mungkin teman-teman juga kayak gitu kali ya, banyak banget kan stigma-stigma yang kayak gitu, yang kayak, ya udah kalau misalnya nggak mau gugup, nggak mau tiba-tiba,
lihat ininya aja, jidatnya aja, iya nggak sih? Tapi guys, setelah aku pelajarin lagi bahwa ternyata ini bukan suatu hal yang perlu kita biasakan terus-menerus. Oke, kalau di awal-awal untuk belajar pemula, oke, itu mungkin berguna, tapi kalau kita udah terbiasa untuk menyampaikan ataupun tampil di depan umum, menyampaikan pesan, kita belajarlah, kita latihan untuk bisa eye contact dengan audiens kita. Sehingga, kita udah terbiasa kan, karena memang itu penting banget guys, supaya audiens merasa dihargai keberadaannya. Nah, juga sedikit tips untuk pada saat sesi diskusi. Nah, ini kan kita sedang ini kan berinteraksi dengan audiens. Nah, kenapa aku bilang penting banget setiap ada pemaparan materi, itu harus ada sesi diskusi di akhir, karena disinilah momen-momen atau timingnya audiens itu didengarkan juga. Jadi bukan hanya kita aja nih yang mau didengarkan, audiens juga perlu untuk kita dengarkan. Disinilah kesempatan mereka untuk bicara juga, untuk bisa menyampaikan apa yang mereka sampaikan kepada kita. Nah, pada saat sesi diskusi, itu nggak selamanya audiens akan berani juga untuk bertanya ataupun berpendapat. Karena aku sendiri pun pernah ada di momen dimana aku udah selesai nih materi, aku buka sesi diskusi dong, tapi audiensnya tuh nggak ada yang berani untuk bertanya, atau sekedar bicara lah. Nah, terus gimana dong? Pasti akan awkward kan, akan bener-bener yang kayak, "Aduh gimana nih?" Nah, tipsnya adalah kita pancing dulu, guys. Kita kasih pertanyaan pancingan atau pernyataan pancingan. Dan, tips juga kalau misalnya teman-teman itu ketika, ada yang bertanya nih, terus ada yang, kita nggak tahu jawabannya. Itu adalah hal yang lumrah sih menurut aku, tapi yang paling penting adalah jangan memperlihatkan bahwa kita tuh nggak tahu jawabannya. Cara aku mengakalinya adalah yang pertama, aku tuh ngulur waktu dulu. Jadi, di awal untuk bisa aku coba untuk memikirkan dengan bener-bener jawaban yang pas gitu, aku coba untuk ngajak, audiensku ini untuk, apa, ngelempar lagi gitu loh kayak, "Oke, dari pertanyaanmu kayak gini, kira-kira menurut kamu bla bla bla." Jadi aku kayak balik bertanya dulu nih untuk memperjelas pertanyaannya. Itu aku ngulur-ngulur waktu. Ini tips juga buat teman-teman kalau kalian masih bingung ataupun masih memikirkan jawaban yang pasnya. Nah, yang kedua adalah tipsnya, teman-teman bisa pancing lagi dengan mempertanyakan, pertanyaan itu kepada audiens lain. Jadi teman-teman bisa kayak, "Oke, sebelum aku menjawab pertanyaan dari saudari ini, mungkin teman-teman yang lain, udah tahu nih jawabannya apa, ada yang ingin berpendapat dulu?" Nah, itu merupakan tips juga supaya dari mungkin ada audiens yang berani untuk menjawab kan, berpendapat juga, kita bisa tuh punya gambaran bahwa, "Oh iya, jadi ini nih jawabannya." Nanti aku tinggal kayak modifikasi aja nih, pernyataan yang sudah disampaikan oleh audiens lain menjawab pertanyaan dari audiens ini. Seperti itu teman-teman. Dan guys, intinya public speaking ini tuh bukan cuma soal bagaimana kita bisa berani aja ngomong, tapi juga bagaimana kita punya pesan yang jelas, kita menyampaikannya dengan penuh percaya diri, dan bikin audiens merasa connect sama kita. Dan itu semua bisa banget dilatih, mulai dari sekarang sedikit demi sedikit dan konsisten. Ketika teman-teman punya kesempatan, ambil kesempatan itu untuk belajar. Karena gak ada orang yang, hebat tanpa melalui proses dulu, gitu ya. Jadi teman-teman, pokoknya semaksimal mungkin, untuk melatih cara public speaking-nya karena ini merupakan soft skill yang sangat-sangat dibutuhkan dimanapun kita berada. Jadi kita harus bisa punya kemampuan public speaking ini. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang ingin dibahas di video selanjutnya, atau yang ingin ceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar, atau DM aku di Instagram di @nurwimes. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!